Ya, langsung saja kita ke berita yang pertama. Ada kabar dari mancanegara yang lagi-lagi kabarnya datang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Memang Trump ini selalu membuat gebrakan ya, dan kali ini masih terkait dengan tarif dagang Presiden Donald Trump yang mulai membuat kantong warga Amerika kembang kempis. Dua nama besar, Temu dan juga Adidas, sama-sama menaikkan harga produk mereka akibat lonjakan biaya impor. Platform e-commerce asal Tiongkok Temu kini mengenakan biaya impor hingga 145% untuk pelanggan di Amerika Serikat. Harganya bisa lebih mahal dari produk itu sendiri, membuat belanja murah menjadi ilusi belaka. Sementara itu Adidas menyatakan akan menaikkan harga seluruh produknya di Amerika karena dampak tarif Trump tak hanya dari Tiongkok tapi juga negara produsen lain seperti Vietnam dan Kamboja. Meski laba Adidas naik tajam 155% di kuartal pertama, ketidakpastian tarif membuat mereka menahan proyeksi pertumbuhan tahunan. Perusahaan menilai jika tarif terus berlanjut, permintaan konsumen pun bisa saja melemah. Analis memperingatkan bukan cuma harga yang naik, tetapi ketersediaan barang juga terancam. Beberapa toko di Amerika Serikat bahkan diperkirakan bisa mengalami kekosongan stok dalam waktu dekat seiring melambatnya arus impor. Wah Bram, ini tarif dagang Trump semakin menjadi-jadi. Dulu bilangnya ingin melawan dominasi China, tapi sekarang malah membuat rakyat sendiri megap-megap. Saya menunggu nanti seperti apa kondisi black market di Amerika Serikat dengan adanya penetapan tarif ini. Apalagi tadi sudah disampaikan oleh Adidas juga bahwa harga produknya ini akan disesuaikan, artinya akan lebih mahal. Ya, mengerikan sekali apabila black market juga berpotensi meningkat di sana begitu ya. Dan memang Temu, e-commerce asal China yang juga terkenal murah ini anaknya sekarang sudah mulai menarik biaya impor ke pelanggan di Amerika Serikat. Karena dapat juga diartikan barang yang dijual bahkan lebih mahal dari harga sebelumnya atau memang masyarakat sana juga akan tergencat dengan tingkat inflasi yang tinggi. Iya, luar biasa ya Bram. Jadi bayangkan misalnya nih ada orang Amerika mau untuk membeli peralatan untuk masak nasi begitu. Tapi karena kebijakan tarif harganya jadi meningkat. Barangnya sih mungkin murah ya, tapi seharga barang yang mungkin jauh lebih mahal begitu. Ya betul sekali karena memang itu juga belum termasuk biaya ongkirnya begitu ya Anaka yang juga pasti juga akan disesuaikan. Lalu selain Temu juga ada Adidas yang sudah mengumumkan akan menaikkan harga seluruh produknya di Amerika Serikat karena tarif tinggi dari Amerika Serikat bukan hanya berlaku ke China saja tetapi juga ke negara-negara tetangga ada Vietnam begitu ya, Kamboja dan juga negara utama tempat Adidas memproduksi produknya. Jadi siap-siap warga Amerika Serikat untuk membeli sepatu sport begitu ya ini juga akan lebih mahal ke depannya. Iya, mau makan mahal, mau masak mahal, sekarang mau lari saja mahal karena kenaikan harga sepatu larinya juga tinggi. Belum mulai lari, sudah ngos-ngosan terhimpit tarif. Ya, ngos-ngosan duluan sebelum lari. Tapi ada yang lebih ngeri lagi, Anaka bisa saja Adidas atau brand-brand lainnya menahan ekspansi mereka. Kalau benar, ya bisa saja rak-rak begitu ya. Toko di Amerika Serikat juga bakal kosong dalam waktu dekat ini. Jadi barang-barang yang akan dibeli juga bahkan nggak ada nantinya atau kosong. Kita mau beli apa begitu atau kebutuhannya menjadi sulit. Gitu ya. Iya, betul sekali. Wah, betul sekali. Efek tarif ini berarti sudah mulai masuk ke dapur rumah tangga secara harafiah. Trump pikir dia mungkin sedang perang dengan negara lain, padahal rakyatnya sendiri nih sekarang yang menjadi korban. Ya, kalau begini caranya juga Make America Great Again juga berubah jadi Make Groceries Expensive Again begitu ya, karena ini menjadi mahal. Semua barang-barang perabotan juga ikut terangkat naik harganya. Iya, cukup menyedihkan. Kita harapkan Trump ini bisa sadar sebelum akhirnya menuju ke sana ya. Dan informasi berikutnya ini dari dalam negeri ya, Bram? Ya. Untuk informasi selanjutnya, ada kabar yang cukup menggemparkan juga terkait Indonesia. Anaknya di sini memang sebanyak 1.235 warga negara Indonesia dikabarkan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di kawasan Asia Tenggara, khususnya di negara Kamboja, Myanmar, dan juga Laos. Jumlah ini merupakan akumulasi data selama periode 2024 hingga 2025. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding memaparkan Myanmar mencatatkan angka pemulangan tertinggi dibanding negara lainnya, yakni 698 orang. Sementara 82 dari Kamboja dan Laos 16 orang. Selain pemulangan, jumlah layanan penanganan pengaduan dari para pekerja migran juga meningkat. Sepanjang tahun 2025 saja terdapat 43 aduan dari Kamboja, 7 dari Myanmar, dan 8 dari Laos. Pengaduan ini diterima baik melalui jalur resmi, media sosial, maupun laporan masyarakat secara langsung.
Wah, Bram, kita sering bicara soal ancaman yang berasal dari luar negeri, tapi nyatanya justru ribuan warga kita disiksa dan diperdagangkan di negara tetangga sendiri. Ya, miris sekali begitu ya, apalagi data dari Kementerian P2MI juga mencatat lebih dari 1.000 WNI jadi korban tindak pidana perdagangan orang dalam kurun waktu 1 tahun ke belakang. Dan itu pun di kawasan ASEAN, regional kita sendiri yang nampaknya juga dekat sebetulnya dengan Indonesia atau negara tetangga kita. Ternyata saudara-saudara kita di sana juga menjadi warga negara yang sebetulnya sedang suffer begitu ya di negara orang. Iya, perlu kita pahami bersama ya, Bram. Ini bukan hanya sekedar angka, tapi ini nyawa. Jadi negara yang katanya sahabat kita di ASEAN ini malah menjadi ladang perbudakan modern untuk rakyat kita. Dan kabarnya memang sudah ada yang dipulangkan begitu ya Anaka, karena memang tindak atau langsung campur tangan pemerintah juga. Myanmar juga mencatatkan ada sebanyak 698 pemulangan, kemudian 43 dari Kamboja, lalu juga 8 orang dari Laos dan 7 orang dari Myanmar di sepanjang periode tersebut. Selain pemulangan, juga ada peningkatan laporan pengaduan terkait perdagangan manusia. 43 dari Kamboja, 7 dari Myanmar, dan 8 dari Laos sepanjang tahun 2025. Bahkan aduan tersebut juga diterima lewat berbagai jalur, dipublikasikan begitu, termasuk ada dari media sosial dan juga laporan langsung dari masyarakat. Beruntung sekali ada yang berani untuk kabur dan berhasil untuk lapor ya, Bram. Bisa dibayangkan, Bram, mungkin masih banyak yang tidak berani lapor karena berbagai keterbatasan. Mungkin ada ancaman juga, Betul. begitu, atau mungkin tidak ada akses internet, atau mungkin memang disekap, dan jumlahnya bisa lebih banyak dari yang kita tahu saat ini. Iya, miris sekali. Memang perlu campur tangan dari pemerintah dalam hal ini. Pemerintah harus bertindak segera dengan menjalin kerjasama untuk menumpas perdagangan manusia di sana. Karena memang selagi kita belum beres di urusan perlindungan pekerja migran, kita tentunya bisa saja dianggap gagal menjadi bangsa yang benar-benar merdeka. Betul sekali, Bram. Kita harapkan ini bisa menjadi pertimbangan juga ya, agar pemerintah ini lebih gencar lagi dalam memberikan perlindungan untuk rakyat yang mungkin berada di sana. Dan informasi berikutnya ini soal tindak pidana perdagangan orang, dan kita masih dari kabar domestik di sektor kesehatan, Bram. Ya, informasi selanjutnya dari mana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyelesaikan pelanggaran etik dan disiplin oleh tenaga medis, khususnya dokter spesialis yang viral di masyarakat anak. Iya, menurutnya ke depannya peserta PPDS atau program pendidikan dokter spesialis wajib melakukan tes psikologis memastikan orang tersebut melayani masyarakat. Sebelumnya kasus kekerasan seksual ini bermula adanya kasus pemerkosaan oleh residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Setelah itu mulai bermunculan kasus-kasus serupa. Menanggapi hal ini, Menkes meminta transparansi rekrutmen dilakukan dengan baik. PPDS juga ke depannya tidak akan dilakukan langsung oleh konsulen, tapi oleh dokter senior agar kualitas bisa terjaga. Menkes juga menyoroti jam kerja dari peserta PPDS yang berlebihan, dan menurutnya hal ini tidak akan lagi diteruskan. Peserta PPDS juga ke depannya akan bisa mendapatkan uang dari apa yang telah mereka jalani. Memang, Bram, kalau kita bicara sistem pendidikan kedokteran di dalam negeri, ini kisruh, Bram. Di sisi lain kita tahu kita kekurangan dokter spesialis. Tapi dari mulai seleksi masuk fakultas kedokterannya saja, ini sudah tidak transparan. Sudah menjadi rahasia umum ya, Bram. Kalau pure blood, katanya ini yang jadi sebutan untuk calon mahasiswa yang berasal dari ayah dan ibu yang juga dokter, ini akan mendapatkan peluang lebih besar daripada yang lain. Ya, ada kategori-kategori tersendiri ternyata di dalamnya ya. Yang kalau kita lihat juga, sedangkan dari half blood atau yang satunya orang tuanya saja yang dokter, ini peluangnya lebih kecil untuk melanjutkan pendidikan tersebut. Nah, apalagi yang Mugal dan juga Mat Blood yang juga bukan berasal dari orang tua dokter, ini semakin kecil lagi peluangnya. Jadi memang ada kategorisasi yang mana lebih mudah atau akses orang dalamnya mungkin ya, yang mana juga ada yang lebih mudah dan juga ada yang lebih memiliki tantangan yang ada untuk melanjutkan pendidikan. Iya, betul sekali. Istilah ini sebenarnya berasal dari film Harry Potter yang diadaptasi menjadi julukan di dunia kedokteran, Bram. Tapi hampir semua masyarakat ini sekarang sudah tahu adanya istilah-istilah tersebut. Dan ini menandakan betapa tidak transparannya pendidikan kedokteran di dalam negeri. Belum lagi bullying yang terjadi di saat PPDS. Bahkan sempat ada yang memutuskan akhirnya untuk bunuh diri karena tekanan di saat PPDS tersebut.
Dan untungnya sudah diperhatikan oleh Menteri Kesehatan kita ya Aneka ya, dan juga sudah ada aturan baru, kita harapkan tidak hanya disesalkan lagi untuk kedepannya bagi Menteri kita, tapi juga harus ada solusi yang diawasi secara ketat, apalagi kan tujuannya untuk membalikan citra buruk kedokteran Indonesia, karena memang kalau citranya baik tidak mungkin masyarakat menengah atas ini lebih memilih untuk berobat di Singapura, Penang daripada di dalam negeri. Ini tentunya juga menjadi perhatian khusus, jangan sampai terjadi dulu, baru ada regulasi atau kebijakan, tapi memang sebelum terjadi harusnya pemerintah sudah melihat hal tersebut. Iya, dan tidak hanya dari kualitas dokter ya Bram, harga obat ini juga wajib untuk terus diawasi. Bagaimana mungkin obat yang sama ini bisa dijual dengan harga berkali-kali lipat di dalam negeri dibandingkan dengan negara tetangga. Akhirnya kan jadi merusak lagi nih kepercayaan masyarakat. Nah, merusak kepercayaan masyarakat. Berarti ada permainan sebetulnya di dalamnya. Ini yang perlu diselidiki oleh pemerintah. Kita tunggu gebrakannya Pak Menkes yang juga bukanlah seorang dokter, jadi memang mungkin bisa lebih general melihat masalah ini tanpa terpengaruh dari skema politik kedokteran dalam negeri itu sendiri. Iya, kita sangat berharap pada Pak Budi supaya kondisi carut marut kedokteran di dalam negeri ini bisa diperbaiki dalam waktu dekat.